Masih di Breaking News Kompas TV bersama saya Friska Clarissa. Kita masih menunggu perkembangan terbaru dari evakuasi WNI dari Iran. Masih juga bergabung Haura Shirin, salah satu pelajar di Iran yang saat ini berada di Azerbaijan dan akan segera dievakuasi ke tanah air pada pukul 8 malam ini. Dan juga Prof. Hikmahanto Yuwana, pakar hukum internasional. Tapi juga kita akan melihat bagaimana perkembangan jelang kepulangan warga negara Indonesia menuju ke Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Bicara soal perang Israel dan Iran ini semakin memanas, membuat keluarga WNI di Iran terus-menerus khawatir selama sepekan terakhir ini. Salah satunya ibu seorang WNI yang anak perempuannya tengah menempuh studi S3 di Iran. Dan juga saat ini kita menunggu kedatangan para WNI yang segera tiba di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Saya ke Haura dan juga Prof. Hik lagi. Haura, bisa saya ke Renata Panggalo dulu. Dari Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten bersama Renata Panggalo, jurnalis Kompas TV. Renata, apakah sudah ada tanda-tanda pesawat mendarat di sana di Terminal 3? Ya, Friska, informasi yang kami dapatkan memang kalau melihat dari papan informasi yang menunjukkan kedatangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk pesawat Turkish Airlines nomor penerbangan TK56 ini sudah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Namun memang kalau yang kita pantau di sini di titik terminal kedatangan Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta belum nampak terlihat karena kemungkinan besar pada saat mereka tiba ini mereka masih harus melakukan pengurusan sejumlah dokumen di imigrasi sehingga kita masih menunggu. Memang Friska dan juga saudara, kalau Anda perhatikan di belakang memang tampak sibuk. Ini karena memang tempat ini juga merupakan terminal yang biasanya digunakan untuk kedatangan haji dan juga umroh. Jadi memang tampak sibuk namun belum terlihat tanda-tanda adanya warga negara Indonesia yang sudah datang ataupun tiba di terminal kedatangan Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Dan juga Friska, kalau yang bisa kami kabarkan memang pada hari ini dijadwalkan ada 29 orang yang tiba di Indonesia. Namun karena adanya penundaan penerbangan dari maskapai Qatar Airways, maka ada tentunya pengurangan dari jumlah berapa WNI yang kemudian bisa diberangkatkan ke Indonesia. Dan kalau dari informasi yang sampai saat ini beredar ada 11 orang, namun kita masih harus menunggu keterangan resmi, keterangan pers dari Kementerian Luar Negeri yang pada saat ini memang sedang bersiap untuk menyambut warga negara Indonesia yang tiba tadi sekitar pukul 17.35 waktu Indonesia bagian Barat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Friska. Sudah mendarat, tapi kita tunggu kedatangannya keluar dari Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Terima kasih Renata Panggalo. Saya ke Prof. Hik lagi. Prof. Hik, jadi apa yang pemerintah Indonesia bisa lakukan sekarang? Apakah memang fokus saja pada evakuasi warga negara Indonesia sambil wait and see bagaimana kondisi geopolitik pasca perkembangan ini? Jadi begini, kalau menurut saya bahwa pemerintah kita sudah melakukan hal yang sangat baik, gitu ya. Saya apresiasi bahwa kita berupaya untuk melakukan evakuasi terhadap warga negara kita. Memang kalau warga negara ini mungkin saja ada yang tidak mau kembali karena mereka sudah berpasangan dengan orang setempat sehingga mereka harus memilih. Tapi juga mungkin ada juga yang mau kembali tapi dengan pasangannya, dan ini tentu harus difasilitasi oleh pemerintah kita. Jadi itu yang pertama yang harus dilakukan oleh pemerintah. Yang kedua, tentu pemerintah kalau menurut saya bisa memunculkan ide untuk membentuk koalisi untuk perdamaian, coalition for peace. Ya, saya masih ingat pada waktu Presiden Bush melakukan serangan ke Irak, itu beliau membuat coalition of the willing. Jadi willing untuk bersama-sama Amerika Serikat masuk ke Irak dan kemudian mencari biological weapons atau mass weapons of destruction yang diduga ada, tapi ternyata tidak ada. Nah, bukannya tidak mungkin kita Indonesia berkoalisi dengan negara-negara yang pro terhadap perdamaian untuk kemudian berupaya bersama-sama mencari langkah-langkah terbaik agar perang yang terjadi ini tidak bereskalasi, tapi sebaliknya deeskalasi.
Ya, jadi kalau sekarang saya melihat bahwa Iran sudah menjanjikan akan melakukan serangan ke Amerika Serikat. Dan sekarang sudah ada 3 bentuk serangan. Serangan secara fisik, yaitu serangan balik ke Israel dan kemudian juga ke pangkalan militer Amerika Serikat. Ya. Yang kedua adalah serangan berupa kehadiran Menteri Luar Negeri bertemu dengan Presiden Putin. Karena itu yang membuat Amerika Serikat gentar. Iya. Ya, Presiden Trump mengatakan, ayo udah kita akan berdamai aja. Walaupun Iran katakanlah terus menyerang, Ya. tapi kan tidak memenuhi janjinya bahwa Iran akan diserang habis-habisan oleh Amerika Serikat. Dan yang ketiga, ini serangan cyber yang dalam bentuk parlemen Iran mewacanakan untuk penutupan Selat Hormuz. Kalau Selat Hormuz itu ditutup, itu bisa, waduh, harga-harga minyak akan naik dia 80% katanya. Minyak itu berasal dari sana. Itulah yang membuat Amerika ketar-ketir ya. Prof. Hik, izin. Untuk yang ini kita akan bahas di Sapa Indonesia Malam. Tapi sebelumnya saya ke Haura dulu sebelum menutup perbincangan dengan Haura. Haura, setelah nanti kembali ke tanah air, apa rencana selanjutnya? Apakah karena masih studi di sana ingin segera kembali ke Iran atau masih menunggu kondisi sampai seaman mungkin atau ada rencana lain? Kalau untuk rencana pribadi sih saya ingin melanjutkan studi ya, tapi karena kebetulan ini adalah musim panas jatuhnya, jadi mungkin saya akan mengambil liburan sampai akhir musim panas. Tapi jika memang berkepanjangan sampai mengambil semester, saya akan berusaha untuk mengambil studi secara online. Semoga lancar rencananya dan juga semoga sampai dengan selamat ke tanah air, lancar semua prosesnya. Haura, terima kasih banyak sudah hadir di Breaking News Kompas TV. Prof. Hikmahanto, terima kasih sudah hadir di Breaking News Kompas TV. Tapi dengan Prof. Hik nanti kita lanjut di Sapa Indonesia Malam ya. Terima kasih saudara telah menyaksikan Breaking News Kompas TV. Jangan kemana-mana, Sapa Indonesia Malam kembali sesaat lagi. Saya Friska Clarissa, sampai jumpa.